Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Muntakus Naryadi dengan NIM akhir 075. Nah, di sini untuk topik skripsi yang saya bawakan ini berjudul perbandingan kinerja model CNN dan juga CNN Bidirectional LSTM menggunakan representasi citra RGB dan juga grayscale pada klasifikasi penyakit kulit anjing. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di sini penyakit kulit merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang umum terjadi pada anjing yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Lalu proses diagnosis penyakit kulit ini umumnya dilakukan secara visual oleh dokter hewan sehingga membutuhkan waktu serta bergantung pada pengalaman dan juga subjektivitas individu. Nah, perkembangan teknologi AI khususnya deep learning ini memberikan solusi dalam bidang klasifikasi citra medis. Salah satu metodenya yaitu CNN yang mampu mengekstraksi fitur visual seperti tekstur, pola, dan warna secara otomatis dari citra. Nah, namun di sini CNN itu memiliki keterbatasan dalam memahami hubungan antar fitur yang diekstraksi. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, beberapa penelitian itu mengombinasikan antara CNN dan juga metode lain seperti bidirectional LSTM yang mampu memodelkan hubungan antar fitur secara lebih kompleks. Nah, selain itu, sebagian besar penelitian itu hanya menggunakan citra RGB tanpa menganalisis pengaruh representasi citra terhadap performa model. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan performa CNN dan juga CNN bidirectional LSTM dengan menggunakan dua jenis representasi citra yaitu RGB dan juga grayscale dalam klasifikasi penyakit kulit anjing. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana performa model CNN dalam klasifikasi penyakit kulit anjing menggunakan citra RGB dan juga grayscale. Lalu yang kedua, bagaimana performa model CNN bidirectional STM dalam mengklasifikasi penyakit kulit anjing menggunakan citra RGB dan juga grayscale. Lalu, apakah penggunaan CNN bidirectional STM ini dapat meningkatkan performa dibandingkan hanya menggunakan CNN saja? Lalu, apakah representasi citra RGB ini memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan grayscale dalam klasifikasi penyakit kulit anjing? Nah, lalu untuk outputnya sendiri, yang pertama ada model klasifikasi penyakit kulit anjing yang berbasis CNN dan juga CNN bidirectional STM. Lalu hasil evaluasi performa model dalam bentuk akurasi, precision, recall, advanced score, dan juga confusion matrix. Lalu adanya analisis pembandingan performa antara CNN dan juga CNN bidirectional STM. Lalu perbandingan antara RGB dan juga grayscale dalam representasi citra. Lalu adanya kesimpulan dan juga rekomendasi mengenai metode yang terbaik, lalu representasi citra yang paling optimal. Nah, untuk pengumpulan datasetnya sendiri di sini, untuk penelitian ini saya mendapatkan dataset dari sumber publik. Ya, yang pertama itu dari Kaggle, lalu yang kedua ada dari Mendeley Data. Nah, dataset ini ada 4 kategori utama, yaitu fungal infection, bacterial dermatosis, hypersensitivity dermatitis, dan juga kondisi yang sehat dengan total sebanyak 441 citra berformat RGB. Nah, lalu untuk sebelum digunakan sebagai proses pelatihan model, data ini akan melalui tahap processing yang meliputi resize gambar, normalisasi nilai pixel, serta data augmentation. Nah, lalu selanjutnya dataset ini akan diolah menjadi dua bentuk representasi, yaitu citra RGB dan juga grayscale. Nah, untuk model atau tools yang digunakan di sini untuk framework-nya menggunakan TensorFlow atau Keras. Lalu model yang digunakan yang pertama ini CNN-nya itu menggunakan Mobile Net V2 dan juga ResNet sebagai baseline. Lalu CNN plus bidirectional LSTM sebagai model pengembangan. Nah, lalu untuk tools pendukungnya itu seperti Python, Google Colab, dan juga library-library sebagai berikut. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama itu ada pengumpulan dataset, yaitu dari dua sumber, yaitu Kaggle dan Mendeley. Lalu untuk pengelompokan data di sini sesuai dengan kategorisasi pada dataset. Lalu ada pre-processing data, yaitu meliputi resize gambar, normalisasi pixel, serta data augmentation. Lalu adanya konversi citra, yaitu RGB dan juga grayscale. Nah, untuk model buildingnya sendiri, untuk CNN-nya itu menggunakan MobileNet V2 dan juga ResNet. Lalu adanya CNN plus bidirectional LSTM. Nah, CNN di sini sebagai feature extractor, lalu bidirectional LSTM ini untuk pemodelan fitur. Nah, untuk train modelnya di sini 80% itu digunakan untuk training dan juga 20% untuk validation. Nah, untuk prediction dan juga evaluation di sini menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, advanced score, dan juga confusion matrix. Nah, untuk mekanisme evaluasinya seperti yang sudah saya mention tadi, yaitu menggunakan akurasi, precision, recall, advanced score, dan juga conversion matrix. Nah, lalu untuk hasil evaluasi ini digunakan untuk membandingkan performa antara CNN biasa dan juga CNN plus bidirectional LSTM, lalu untuk menganalisis pengaruh citra RGB dan juga grayscale, dan juga untuk menentukan model yang terbaik.
Nah, lalu berikut untuk, daftar pustakanya, di sini ada beberapa artikel rujukan yang saya gunakan untuk, mendukung penelitian saya. Lalu, mungkin sekian untuk penjelasan dari, saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.